Film ini dibuka dengan sebuah misi sederhana, tapi berakhir dengan salah satu pengorbanan paling mengejutkan dalam film perang. Siapa The Ghost sebenarnya? Dan mengapa keputusan satu orang bisa berujung pada akhir yang begitu tragis? Selamat menonton! Halo teman-teman @rf267 official, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas film berjudul Hyena Road yang dirilis pada tahun 2015, tapi ini adalah full spoiler. Jadi, bagi teman-teman yang belum menonton, sebaiknya tonton dulu. Hyena Road 2015 adalah sebuah film yang mengangkat kisah perang, persahabatan, dan kemanusiaan di tengah konflik yang brutal. Film ini disutradarai oleh Paul Gross, yang juga memerankan salah satu karakter utama. Film ini didasarkan pada kisah nyata Ruth Hyena, sebelumnya bernama Ruth Fosters, yang dibangun oleh gugus tugas Kandahar antara tahun 2008 sampai 2011 selama perang di Afghanistan, yang dalam berbagai rotasi melibatkan banyak unit di seluruh angkatan bersenjata Kanada. Hyena Road mengikuti kisah 3 karakter utama. Kapten Pete Mitchell yang merupakan perwira intelijen, diperankan oleh Paul Gross. Sersan Ryan Sanders, seorang pemimpin tim 66 yang merupakan tim sniper, diperankan oleh Rossif Sutherland, dan pejuang lokal yang dikenal sebagai The Ghost, diperankan oleh Neamat Argandabi. Cerita dimulai dengan misi pembangunan jalan strategis di wilayah berbahaya yang disebut Hyena Road, sebuah proyek yang penuh dengan tantangan dan ancaman serius dari para pemberontak. Film dimulai dengan tim 66, sebuah tim penembak jitu kecil yang dipimpin oleh Ryan, melakukan tugas di Kandahar, Pakistan. Mereka bertugas membersihkan ancaman di sepanjang rute yang akan dilalui kendaraan dari markas. Setelah tiba di tempat tujuan, mereka turun dan mulai mengintai. Mereka melihat seorang pemuda dengan kegiatan mencurigakan. Setelah target dikonfirmasi, mereka langsung melumpuhkannya. Saat menyisir area, tim 66 mencurigai adanya bahan berbahaya di jalan. Kecurigaan itu terbukti benar, dan mereka mendapati diri mereka telah dikepung musuh. Mereka pun melawan mati-matian, hingga terdesak dan berlindung di sebuah perkampungan kecil bernama Haji Baba. Ketika mereka menunggu bala bantuan, seorang lelaki tua misterius datang dan membantu mereka. Secara tiba-tiba, pasukan musuh yang mengepung mereka pergi. Berkat bantuan orang tua itu, tim 66 berhasil pulang ke markas dengan selamat. Belakangan, lelaki tua itu dijuluki The Ghost karena keberadaannya tidak diketahui. Sementara itu, di markas komando, terjadi pertemuan penting antara pemimpin tentara koalisi yang diwakili oleh Jenderal Rilman dan Bashir Daud Khan, BDK. BDK adalah pemimpin lokal yang sangat berpengaruh dengan banyak pengikut. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Kapten Pete dan putra BDK, Hamid, pihak koalisi secara resmi meminta dukungan BDK untuk proyek pembangunan Hyena Road. BDK tidak hanya menyatakan persetujuannya, tetapi juga bersedia hadir pada acara peletakan batu pertama sebagai bentuk dukungan. Setelah itu, tim 66 melanjutkan misi pengintaian mereka. Pada saat yang sama, mereka juga mendampingi Kapten Pete untuk mencari The Ghost. Ini adalah bagian dari strategi koalisi untuk menjalin hubungan baik dengan para pemimpin lokal yang berpengaruh terhadap milisi, sebuah tujuan yang sejalan dengan negosiasi mereka dengan BDK sebelumnya. Dengan bantuan informan cleaner, Pete dan tim 66 berhasil menemukan The Ghost di sebuah pemukiman di kota Kandahar. Di sana, terungkap bahwa nama asli The Ghost adalah Mohammed. Pada pertemuan itu, Pete menawarkan dukungan finansial dan meminta The Ghost untuk melacak seseorang yang dikenal sebagai Singa Gurun, pejuang legendaris yang pernah melawan Soviet. Saat mereka berpisah, Pete berbisik kepada Ryan bahwa ia yakin The Ghost adalah Singa Gurun itu sendiri. Dalam perjalanan pulang, Pete menjelaskan betapa hebatnya Singa Gurun di masa lalu. Tiba-tiba, iring-iringan kendaraan mereka diserang. Hanya Pete, Ryan, dan penerjemah lokal yang berhasil bertahan. Beruntung, cleaner muncul tepat waktu dengan sebuah truk dan menolong mereka, memastikan mereka kembali ke markas dengan selamat. Keesokan harinya,
Pete meminta Ryan menempatkan tim 66 di dekat rumah anak The Ghost. Ini karena anak The Ghost memiliki utang $5.000 kepada BDK. Pete mengungkapkan bahwa BDK memendam dendam lama terhadap The Ghost, yang pernah mempermalukannya di masa Perang Soviet. Tim 66 pun segera berangkat, sementara Ryan dan Pete mengawasi dari markas operasi. Di lapangan, tim 66 melihat The Ghost keluar dari rumah anaknya dan menghilang. Tak lama kemudian, BDK bersama beberapa pemberontak tiba. Di markas, Pete menjelaskan sifat BDK yang bermain dua kaki, yaitu bekerja sama dengan koalisi sekaligus pemberontak. Ketegangan memuncak saat BDK dan anak buahnya membawa paksa dua cucu The Ghost. Ryan ingin segera memerintahkan tim 66 untuk menembak. Namun Pete mencegahnya, mengingatkan bahwa mereka tidak boleh terlibat dalam urusan pribadi tersebut sesuai aturan. Selanjutnya, film memperlihatkan sekelompok orang menculik Hamid, putra BDK, dari keramaian. Mereka membawanya ke sebuah tempat, di mana ternyata sudah ada The Ghost menunggu. Tindakan ini merupakan pembalasan The Ghost atas penculikan dua cucunya oleh BDK. Esok harinya, Pete mengadakan pertemuan rahasia dengan The Ghost. Bertempat di sebuah rumah aman, Pete menyerahkan uang $5.000 kepada The Ghost sebagai cara untuk melunasi utang The Ghost kepada BDK. Selain itu, Pete juga mengajukan permintaan lain, yaitu agar The Ghost bersedia hadir pada acara peletakan batu pertama proyek Hyena Road. The Ghost pun mengiyakan tawaran tersebut. Namun, BDK dan The Ghost bertemu di rumah aman itu. Mereka tidak pernah datang ke acara peletakan batu pertama. Pertemuan ini sudah dipantau oleh Pete dari markas, sementara Ryan dan tim 66 mengintai dari luar. Saat pertemuan berlangsung, The Ghost memberikan uang kepada BDK dan menanyakan keberadaan dua cucunya. BDK menjawab dengan dingin bahwa mereka sudah tidak bersamanya, bahkan mungkin sudah dijual di pasar gelap. BDK kemudian menanyakan keberadaan putranya, Hamid. Tanpa diduga, The Ghost membuka bungkusan, yang di dalamnya terdapat bagian jasad Hamid. Marah besar, BDK langsung menodongkan senjata ke The Ghost. Ryan, yang melihat kejadian itu, ingin segera melumpuhkan BDK, tetapi Pete memperingatkannya untuk tidak ikut campur. Ryan mengabaikan perintah tersebut dan tetap menembak, yang mengakibatkan BDK akhirnya kehilangan nyawanya di tempat. Ketika Ryan dan tim 66 bersiap kembali ke markas, mereka berpapasan dengan The Ghost. Tiba-tiba, serangkaian tembakan dilepaskan dan sekelompok besar pemberontak menyerbu. Mereka segera meminta bala bantuan sambil berlindung di rumah aman. Dalam kepanikan itu, ada yang tertembak, termasuk The Ghost yang terluka dan diseret masuk. Akhirnya, hanya Ryan dan The Ghost yang bertahan di dalam rumah aman yang sudah terkepung. Menyadari tidak ada jalan keluar, Ryan membuat keputusan paling sulit. Ia meminta agar tembakan mortir dilepaskan ke arah mereka. Pada akhirnya, tembakan mortir tersebut tidak hanya menewaskan semua pemberontak, tetapi juga mengakhiri hidup Ryan dan The Ghost. Adegan berikutnya memperlihatkan sebuah unit pasukan kecil berhasil membebaskan dua cucu Ghost dan anak-anak lainnya. Kemudian, adegan terakhir memperlihatkan jenazah prajurit yang gugur akan diterbangkan ke Kanada. Dan film pun tamat. Menurut saya, film ini memiliki durasi 2 jam yang terasa kurang seru. Meski mengangkat tema perang, adegan aksinya hanya memukau di awal dan akhir cerita, sementara alur di tengah lebih banyak diisi dengan dialog dan intrik yang kurang menegangkan. Selain itu, akting Jenderal Rilman dan salah seorang staf intelijen wanita juga terasa sangat tidak natural dan berlebihan, yang cukup mengganggu pengalaman menonton secara keseluruhan. Demikian review film kali ini. Bila ada film yang kalian ingin dibahas, silakan tinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di review film berikutnya.